Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kurotul Aini. NIM saya 1915202150. Saya dari kelompok 3 MK Psikologi Perkembangan, kelas BKI 3D UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yaitu tentang pengertian teori penyesuaian diri serta aspek-aspek penyesuaian diri. Pengertian penyesuaian diri. Menurut Sneijder, pada tahun 1964, mengatakan bahwa penyesuaian diri atau adjustment adalah suatu proses di mana individu berusaha keras untuk mengatasi atau menguasai kebutuhan dalam diri, ketegangan, perasaan frustasi, dan konflik secara mandiri dengan tujuan untuk mendapatkan keharmonisan dan keselarasan antara tuntutan lingkungan di mana individu tersebut itu tinggal dengan tuntutan yang ada di dalam dirinya. Sedangkan menurut Calhoun pada tahun 1990, beliau memberikan pengertian bahwa penyesuaian diri didefinisikan sebagai interaksi yang berkelanjutan dengan diri sendiri, yaitu apa yang telah ada pada diri sendiri individu mengenai tubuh, perilaku, pemikiran, serta perasaan terhadap orang lain dan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, berdasarkan pengertian di atas yang sudah saya jelaskan, jadi dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah tindakan yang dilakukan individu untuk menyesuaikan diri atas tuntutan diri dalam dirinya sendiri dan tuntutan yang diterima dari lingkungan sekitar sehingga mencapai keselarasan kehidupan. Kemudian aspek-aspek dalam penyesuaian diri. Menurut Sneijder, pada tahun 1964, beliau mengungkapkan bahwa penyesuaian diri itu meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah pengakuan. Pengakuan ini adalah menghormati dan menerima hak-hak orang lain. Dalam hal ini, menurut Sneijder, individu harus mampu menerima hak-hak orang lain yang berbeda dengan dirinya untuk menghindari terjadinya konflik sosial. Yang kedua, ada partisipasi atau partisipan. Partisipasi ini adalah melibatkan diri dalam berelasi. Setiap individu harus dapat mengembangkan dan memelihara sebuah hubungan persahabatan. Individu yang tidak mampu membangun relasi dengan orang lain dan lebih menutup diri akan menghasilkan penyesuaian diri yang buruk. Kemudian yang ketiga itu ada aspek persetujuan sosial atau social approval. Jadi persetujuan sosial ini adalah minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain, di mana individu itu dapat peka dengan masalah dan kesulitan orang lain di sekelilingnya, serta bersedia memberikan bantuan untuk meringankan masalahnya. Kemudian yang keempat ada aspek altruisme atau altruis. Jadi altruisme ini adalah memiliki sifat rendah hati dan tidak egois. Individu harus mengembangkan rasa saling membantu dan mementingkan orang lain yang merupakan nilai dari penyesuaian moral yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu ada aspek kesesuaian atau conformity. Aspek kesesuaian ini adalah menghormati dan mentaati nilai-nilai integritas hukum, tradisi, dan kebiasaan. Jadi individu itu harus memiliki kesadaran penuh untuk memenuhi dan menghormati peraturan dan tradisi yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya, agar dapat diterima dengan baik oleh lingkungannya. Kemudian ada juga nih menurut Beckel dan Sharp pada tahun 1984. Beliau mengungkapkan aspek-aspek penyesuaian diri individu di lingkungan perguruan tinggi, yaitu yang pertama adalah penyesuaian akademik atau academic adjustment. Jadi penyesuaian akademik ini adalah kemampuan mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan perkuliahannya dan dapat mencapai prestasi akademik. Yang kedua adalah penyesuaian sosial atau social adjustment. Penyesuaian sosial ini adalah kemampuan mahasiswa dalam menyesuaikan diri di lingkungan kampus termasuk di dalamnya sebagaimana individu mampu terlibat hubungan dengan orang lain di lingkungan kampus.
Kemudian yang ketiga ada penyesuaian emosional atau emotional adjustment. Jadi aspek ini adalah kemampuan mahasiswa dalam menyesuaikan diri terhadap masalah emosional yang dihadapi di lingkungan kampus. Kemudian yang terakhir adalah kelekatan terhadap institusi atau komitmen ataupun disebut dengan institutional attachment. Jadi aspek komitmen ini adalah kemampuan mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan cara membangun kelekatan diri dengan kegiatan perkuliahan yang akan berpengaruh dalam keputusan untuk melanjutkan perkuliahan. Jadi, berdasarkan yang telah dipaparkan oleh Sneijder pada tahun 1964, bahwa penyesuaian diri itu terdiri atas aspek-aspek, yaitu yang pertama pengakuan, partisipasi, pengakuan sosial, altruisme, kesesuaian. Sedangkan menurut Becker dan Searle pada tahun 1984 yang berfokus pada penyesuaian diri mahasiswa baru, aspek dari penyesuaian diri yaitu penyesuaian akademik, penyesuaian sosial, penyesuaian emosional, serta kelekatan terhadap institusi atau komitmen. Pada penelitian ini akan menggunakan aspek yang dikemukakan oleh Becker and Searle pada tahun 1985. Dikarenakan dianggap paling sesuai untuk subjek mahasiswa baru untuk melihat hubungan dukungan sosial teman sebaya dan loneliness terhadap penyesuaian diri mahasiswa baru. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.